kita berdoa. Kami ini adalah penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran seperti yang Kau kehendaki. Hanya kami perlu jujur di hadapan Tuhan bahwa tidak setiap waktu kami menyembah Tuhan. Kami, Engkau dapati, bukanlah penyembah-penyembah yang sejati, yang menyembah-Mu di setiap waktu. Sebab itu sekali lagi kuduskan, sucikan kami Tuhan, untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya hati yang sudah kami buka Engkau isi dengan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan kami dapat memahami apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sekali lagi biarlah Roh-Mu yang bekerja. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan yang urapi. Tuhan yang mampukan untuk menjelaskan apa yang Tuhan juga sudah sampaikan dalam masa-masa persiapan. Dan kiranya sekali lagi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini seperti pedang yang bermata dua, yang berbicara kepada orang-orang yang mendengarkan, tetapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Kuasai ruangan ini Bapa, kuasai ruangan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kami. Terpuji nama-Mu di dalam melalui Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Teman-teman boleh dong kasih aplaus buat teman-teman yang sudah melayani. Thank you. Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang sudah diberikan kepada saya dari Ibrani 12 ayat 1, tapi saya ajak teman-teman untuk membacanya dari ayatnya yang pertama dan kedua. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2. Silakan teman-teman bisa buka di Alkitabnya kalau teman-teman bawa Alkitab, atau teman-teman yang ada aplikasi Alkitabnya boleh dibuka. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sudah? Kalau teman-teman sudah mendapatkan bagian itu, saya ingin teman-teman memperhatikannya dan saya akan membacakannya buat kita semua. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan kita, di depan Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Teman-teman, suatu hari saya dan beberapa teman saya mengikuti lomba triathlon di daerah Puncak, tepatnya itu daerah dekat Taman Safari begitu. Nah teman-teman, ini adalah lomba lari yang harus melalui beberapa area. Kalau teman-teman search di Google, biasa triathlon itu menggabungkan beberapa olahraga seperti mungkin bersepeda, renang, dan lari. Tetapi waktu saya ikut lomba triathlon yang dibuat oleh Media Kompas waktu itu teman-teman, kami tampaknya panitia mengganti olahraga yang bersepeda, berenang, dan kemudian lari itu dengan beberapa area yang memang harus kami lalui. Kami harus mendaki, harus berjalan menyusuri hutan yang ada di belakang Taman Safari. Waktu itu saya nggak pikir ya, ini kalau lewat samping hutan yang ada harimau gimana begitu ya. Waktu itu nggak kepikir begitu teman-teman ya. Jadi ada hutan yang memang harus kami lalui, dan kalau masuk ke dalam hutan itu, waktu itu teman-teman ya, beberapa tahun yang lalu ya, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu. Nah teman-teman, begitu saya foto di dalam hutan itu kabutnya tebal sekali. Ya. Bahkan ada teman saya yang bawa kamera,
itu jarak foto sekitar 3 meter, hasilnya blur. Kenapa? Karena ada kabut tadi. Jadi kamu bisa bayangkan masuk ke dalam hutan yang berkabut. Lalu jalannya juga licin. Ya. Jadi nggak bisa lari. Harus jalan pelan-pelan menyusuri hutan yang ada tadi. Saya bilang di belakang taman safari. Ngomong-ngomong saya juga baru tahu ternyata ada ya hutan seperti itu di dekat-dekat taman safari begitu. Saya pikir sudah banyak vilanya. Waktu itu hutannya masih lebat. Keluar dari hutan, teman-teman, kami harus mendaki. Jadi ada jalan menyusuri perkebunan teh. Lalu kemudian ada jalan yang mendaki. Jalannya berpasir dan kemiringannya cukup tidak begitu terjal, tapi cukup panjang teman-teman. Dan kami harus jalan mendaki sampai ke ujung kemudian turun lagi. Jadi ada daerah yang berbukit kira-kira begitu yang harus kami lalui, naik dan turun. Setelah itu yang terakhir kami harus menyusuri sungai. Sungai yang airnya dingin sekali. Teman saya bilang, lu minum air ini udah kayak air kulkas. Saya coba teman-teman ya dengan botol aqua yang saya punya. Lalu kemudian saya masukin air. Betul, begitu pas airnya ada di dalam botol itu teman-teman, itu langsung seperti air mineral yang kita ambil dari kulkas. Langsung berembun. Jangan-jangan teman-teman banyak air mineral kita yang kita minum diambil dari sono begitu. Teman-teman itu lari yang melelahkan bagi saya. Kalau tidak salah 15 km jauhnya. Tetapi teman-teman itu perlombaan yang tidak mudah bagi saya. Kira-kira setelah berjalan 2 jam, ya saya pikir kira-kira lombanya itu cuma ya paling 2 jam atau 3 jam begitu. Setelah jalan 2 jam, saya tanya kepada panitia yang ada di sepanjang ada pos-pos begitu ya yang kami harus lalui. Jadi kami satu kelompok itu bertiga. Saya tanya, Mas ini udah tinggal dikit lagi sampai kan ya? Terus dia bilang begini, enggak Pak, ini baru 1/4. 2 jam jalan baru 1/4. Saya pikir kalau 2 jam jalan 1/4, 3/4-nya gimana begitu ya? Nah teman-teman, itu perjalanan yang tidak mudah bagi saya. Kemudian saya mendengar ada atlet PON, ya, atlet nasional yang ikut juga tanding di sana. Terakhir saya baru tahu mereka menyelesaikan jalur itu teman-teman 2 jam saja. Itu kakinya teman-teman kayak kaki entelop, ya, kering begitu ya. Kalau kaki kami, kakinya kayak kaki babi begitu kan ya. Penuh dengan lemak begitu. Bayangkan yang entelop lari sama babi lari, mana menang begitu kan ya. Udah jelas siapa yang menang bukan? Nah teman-teman, saya dan teman-teman saya itu melalui tempat itu 6 jam. Bayangkan 6 jam. Ya, itu betul-betul melelahkan. Hari ini kalau suruh ikut lagi saya pasti udah gak mau teman-teman. Itu melelahkan sekali saudara. Nah seingat saya, tadi saya menyelesaikan waktu 6 jam. Tetapi ternyata ada peserta yang tidak menyelesaikan dan harus dibantu oleh panitia untuk keluar dari trek perlombaan itu. Ada bahkan beberapa yang kemudian ditandu oleh peserta, oleh panitia. Karena tidak sanggup untuk menyelesaikan perlombaan itu teman-teman. Saya berpikir kenapa ya kok mereka tidak sanggup. Saya pikir mungkin mereka tidak pernah menyangka sama seperti saya. Bahwa jalannya 15 km itu dengan medan yang berat itu ternyata membutuhkan bukan hanya tenaga tetapi juga daya tahan tubuh. Beberapa memang pingsan di jalan gara-gara pertandingan itu. Teman-teman, hidup kita di dalam Tuhan juga bisa diumpamakan dengan sebuah perlombaan. Perlombaan yang harus dilalui bukanlah perlombaan yang singkat. Ini adalah sebuah lari maraton yang panjang. Jadi waktu kita mengikut Tuhan teman-teman, ini seperti sebuah perlombaan. Tapi perlombaannya bukan perlombaan lari sprint. Yang 100 meter yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, tidak. Ini perlombaan yang panjang. Jadi kalau misalnya di titik ini saya mulai, ini titik di mana saya mengenal Tuhan, saya percaya Tuhan. Jalan ke depan itu panjang. Sepanjang apa Pak? Perjalanannya, perlombaannya.
sepanjang hidup kita ada di bumi ini. Ada teman-teman yang umur 25 tahun sudah harus mengakhiri pertandingan. Ada kan ya? Selama COVID kita lihat ada banyak yang kemudian harus mengakhiri pertandingannya pulang ke rumah Bapa. Tapi ada yang panjang sekali. Di gereja kami teman-teman, baru 2 minggu yang lalu ada seorang oma yang umurnya 102 tahun. Panjang ya. Waktu dia ulang tahun bulan Agustus yang lalu dia bersaksi begini. Saya berpikir kayaknya Tuhan sudah lupa sama saya. Sehingga dia gak panggil-panggil saya. Kenapa? Karena teman-teman oma yang lain sudah lebih dulu mengakhiri perlombaan iman mereka di bumi ini. Si oma masih terus. Anaknya, mantunya bersaksi waktu di rumah duka. Ya. Kadang-kadang oma suka tanya, itu yang suka jalan pagi sama saya, di mana sekarang kok gak pernah jalan lagi? Mantunya bilang begini, saya mau bilang itu udah meninggal dunia, nanti si oma sedih dan dia bisa sakit. Jadi kadang-kadang iya ya kemana ya, kok gak pernah ada ya, kemana ya oma itu jangan-jangan pindah. Ya betul sih, udah pindah jalur teman-teman ya. Sudah bukan di jalur yang fana lagi, sudah di jalur yang kekal. Nah teman-teman perlombaan iman itu sepanjang apa? Sepanjang hidup kita di bumi ini. Dan hasilnya bukanlah siapa yang lebih dulu sampai, tetapi siapa yang akan tetap berlari sampai garis finish. Kalau kita membaca surat Paulus kepada Timotius, Timotius pernah ngomong begini dalam bahasa Indonesia masa kini. Dia katakan, saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya dan sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Itu dituliskan Paulus kepada anak rohaninya Timotius waktu Paulus sudah ingin mengakhiri hidupnya. Waktu dia akan mengalami serentetan pemenjaraannya dan kemudian berakhir dihukum mati. Nah teman-teman, yang penting bukan kapan siapa yang menang. Yang penting bukan kita nyalip duluan, bukan. Yang penting adalah apakah kita setia sampai akhir. Nah teman-teman seharusnya kita ini, umur berapapun kita itu memang bertumbuh dalam iman dan teguh dalam perlombaan iman kita. Namun seringkali ada rintangan nih yang menghalangi kita. Enggak mudah. Seperti tadi yang saya bilang, waktu saya ikut lomba triathlon itu, berhadapan dengan hutan yang lebat, jalan yang licin, enggak mudah jalannya. Kalau enggak hati-hati jatuh. Kalau jatuh, ya sudah. Bisa jadi teman-teman tidak bisa ikut lomba lari berikutnya. Jadi ada rintangan, ada halangan yang membuat kita bisa jadi tidak terus berjalan, tidak terus berlari. Kita bisa salah arah, bahkan kita bisa tidak menyelesaikan perlombaan iman ini. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Sebab itu saya mengajak teman-teman untuk belajar lagi dari Ibrani 12 yang tadi sudah kita baca. Boleh nggak Alkitabnya, aplikasinya dibuka? Perhatikan ayat itu. Ya. Teman-teman, pertanyaan saya adalah begini. Ya, kamu buka kitab Ibrani, lalu kita membaca ini sebuah surat yang ditulis kepada sekumpulan orang percaya yang berlatar belakang Yahudi sebetulnya. Itulah sebabnya mungkin orang memberi nama surat ini adalah surat Ibrani. Tidak tahu siapa penulisnya, ada yang menduga kemungkinan Paulus, tapi mungkin juga yang menulisnya Apolos. Tetapi surat ini teman-teman dipercaya menjadi surat yang punya otoritas kebenaran dari Tuhan. Sebab itu dimasukkan ke dalam Alkitab kita teman-teman. Nah teman-teman, apa yang menjadi masalah dari orang percaya yang menerima surat Ibrani ini? Tadi saya sudah bilang mereka ini adalah orang-orang yang beragama apa? Beragama apa? Yahudi. Ya, ingat loh, agama Yahudi sama Kristen tuh beda loh, ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa agama Yahudi itu sama dengan Kristen. Karena kita pro orang Yahudi, enggak. Sama aja agama Yahudi itu sama dengan agama Muslim. Satu kepercayaan yang berbeda dengan yang kita imani. Orang-orang Yahudi meskipun tidak semua, orang Yahudi itu menolak Kristus. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Sebab itu teman-teman, waktu ada orang Israel
lalu orang Yahudi yang beragama Yahudi, lalu kemudian mereka percaya kepada Kristus, orang-orang Yahudi lainnya menganiaya orang-orang Kristen ini supaya mereka tidak percaya Kristus, meninggalkan Kristus, dan kembali kepada agama lamanya. Teman-teman, mereka itu hidup dalam tekanan, beberapa dianiaya, dan ada yang dipenjara. Beberapa akhirnya meninggalkan iman mereka. Sebab itu kalau teman-teman baca surat Ibrani, ada penjelasan tentang murtad, betul kan? Di kitab lain tampaknya tidak ada. Tapi di surat Ibrani ini ada pembahasan tentang murtad. Karena memang betul ada orang percaya yang percaya kepada Kristus, lalu kemudian mereka mengalami tekanan, mereka dianiaya, beberapa dipenjara, akhirnya mereka murtad. Mereka meninggalkan Kristus. Sebab itu surat ini ditulis untuk menolong mereka kembali kepada Kristus atau tetap ada di dalam iman mereka. Tetapi teman-teman, penderitaan penganiayaan yang mereka alami bukanlah satu-satunya masalah yang mereka hadapi. Ada masalah lain sebetulnya. Masalah apa? Mereka juga mengalami masalah dalam pertumbuhan rohani mereka. Kalau teman-teman baca di pasal 5 ayat 11-12, ya seperti ada di teks ini teman-teman ya. Penulis surat ini berkata begini, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah apa? Lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dengan kata lain teman-teman, orang-orang di Ibrani atau mungkin lebih tepatnya ada orang-orang percaya yang menerima surat Ibrani ini yang memang adalah kanak-kanak rohani. Mungkin mereka sudah percaya Tuhan Yesus itu 10 tahun. Di dalam 10 tahun mereka percaya Tuhan ini, seharusnya menurut penulis Ibrani, mereka harusnya sudah jadi pengajar. Mereka harusnya tahu banyak hal. Tapi mereka masih kanak-kanak, lamban bertumbuh. Mereka masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ada yang di sini tiap hari cuma minum susu aja? Enggak ada kan ya? Coba tanya sama kanan kiri, kamu masih minum susu aja enggak makanan lain? Coba periksa lihat di tasnya, jangan-jangan susu semua teman-teman. Kapan? Coba, kapan kamu berhenti hanya minum susu saja dan mulai makan makanan yang lain? Masih ingat enggak? Kapan kamu hanya minum susu aja dan kemudian makan makanan yang lain? Enggak ingat ya? Yang kamu ingat kamu makan aja begitu bukan? Teman-teman, saya di rumah saya punya baby umur 8 bulan. 2 bulan yang lalu dia sudah mulai makan. Makanan namanya empasi, makanan pendamping ASI. Dia masih nyusu sama mamanya, tapi dia sudah mulai ada makanan yang lain. Ya, nanti berangsur-angsur susunya dikurangi, makanannya dibanyakin. Sehingga sampai satu titik dia tidak hanya minum susu, tapi betul-betul harus mengandalkan makanan yang lain, makanan yang lebih keras. Sebab itulah kemudian tumbuh gigi. Ya, saya yakin ya, saya mungkin pikir begini, kalau kita minum susu terus, kemungkinan gigi kita nggak bertumbuh. Betul nggak? Karena nggak digunain. Nah teman-teman, mereka ini adalah kanak-kanak rohani. Mereka ini menurut saya seperti pohon mangga yang tidak berbuah. Ada yang pernah punya pohon mangga yang nggak berbuah? Waktu kecil teman-teman, kami di rumah itu punya pohon mangga di halaman depan rumah, pas di samping pekarangan di halaman. Nah teman-teman, pohon mangga ini besar bahkan melewati atap rumah.
tingginya, tapi nggak berbuah. Udah bertahun-tahun ditanam ada di sana, tapi tidak berbuah. Sampai satu kali adik mama saya, om saya kesel. Dia ambil parang, ya, dia lukai kulit dari pohon mangga itu. Saya bilang, om, kenapa digituin? Bikin kesel nih mangga, ngapain di sini? Itu semen yang ada di pekarangan itu beberapa mulai pecah karena akar dari pohon mangga itu mulai masuk ke semen. Nah dia bilang gini, ini pohon berbuah kagak, ngerusak iya. Jadi om saya itu lukai, kenapa? Ini biar kasih shock terapi. Kalau dia 3 bulan gak berbuah, kita tebang aja nih pohon. Teman-teman, bisa begitu juga dengan orang yang lamban bertumbuh secara rohani. Orang Kristen yang lamban bertumbuh, hidupnya tidak menghasilkan buah bagi hidup orang lain. Apa bedanya bertumbuh dan berbuah? Bertumbuh itu kita yang rasain, betul? Tapi kalau berbuah, orang lain yang rasain. Sebab itu teman-teman lihat, buah itu, pohon itu gak pernah makan buahnya sendiri, betul? Siapa yang makan? Siapa yang nikmati? Orang lain. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita berkata kita ini sudah berbuah, berarti ada orang lain yang merasakan dampak dari pertumbuhan yang ada dalam diri kita. Dengan kata lain, orang yang berbuah itu berarti bisa juga adalah orang yang sudah mulai belajar melayani. Nah teman-teman, dalam perjalanan rohani kalau teman-teman lihat gambar ini, ya, anak-anak rohani atau kanak-kanak rohani adalah orang yang masih self-center, self-focus. Fokusnya ke siapa? Ke diri sendiri. Dan teman-teman, self-focus atau self-center ini bukan hanya untuk orang yang dewasa. Ya. Teman-teman yang masih SMP juga bisa self-focus. Fokusnya ke siapa? Ayo, saya tanya teman-teman yang SMP. Kalau self-focus, fokusnya siapa? Pertanyaan saya susah ya. Saya ulangin ya. Teman-teman yang SMP, kalau saya bilang orang yang masih kanak-kanak itu, kanak-kanak rohani itu adalah orang yang self-focus. Fokusnya siapa? Siapa? Diri sendiri. Jadi kalau datang ke rumah, ada di rumah, kalau fokusnya diri sendiri, artinya dia minta dilayani di rumah. Ya. Apa saja yang penting dia. Ya. Kalau nonton, berebutan dengan adiknya, ada yang pernah berebutan dengan adik? Nonton? Ya. Maunya siaran atau YouTube yang dia mau. Peduli dengan adiknya. Itu self focus. Kalau di gereja teman-teman, orang yang self focus itu cuma datang doang. Bertahun-tahun datang ke gereja, duduk ibadah, dan gak buat apa-apa. Itu self focus. Gak mau berani melangkah, yuk saya mau coba melayani. Datang kepada Lause Ridwanta dan tanya, Ko Ridwan, saya bisa lakukan apa dalam gereja ini? Nah teman-teman, orang yang self focus gak lakukan seperti itu. Orang yang kanak-kanak rohani tidak mau melayani orang lain, mudah tersinggung, tidak peduli dengan orang lain, kecuali orang itu memberikan keuntungan bagi dirinya teman-teman. Itu orang yang self focus. Ciri lainnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, iman mereka belum kokoh. Mereka bahkan tidak yakin jika mereka percaya Tuhan Yesus, maka mereka memiliki hidup yang kekal. Ada orang yang lama di gereja. Bahkan beberapa kali teman-teman saya mendapati mereka adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Mereka bergantung kepada orang lain secara rohani. Kemungkinan besar satu-satunya mereka membaca Alkitab adalah pada saat khotbah. Di rumah mereka tidak pernah membaca Alkitab. Sebab itu yang ketiga, pengetahuan Alkitabnya juga rendah. Karena tidak punya kerinduan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Jarang sekali berdoa. Sebab itu kalau diminta untuk berdoa, mereka pasti menolak. Bukan karena tidak bisa berdoa di publik, karena memang di rumah gak pernah berdoa. Memang saya tahu ada teman-teman yang agak grogi, susah kalau disuruh pimpin doa di depan ini. Betul ada. Tetapi ada juga orang yang tidak bisa berdoa di depan karena memang tidak pernah berdoa. Atau jarang berdoa. Dan kemungkinan mereka masih melakukan dosa tertentu dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan dosa tersebut. Pertanyaan saya, apakah ada teman-teman
yang memiliki ciri seperti ini? Jika ada, bisa jadi kamu adalah orang yang lamban dalam pertumbuhan rohanimu. Dari tahun ke tahun tidak ada yang berbeda dalam hubunganmu dengan Tuhan. Coba misalnya, dari skala 1 sampai skala 10. Skala 1 itu adalah skala di mana kamu tidak bertumbuh. Dan skala 10 adalah skala di mana kamu sangat bertumbuh. Kamu ada di skala berapa? Tahun lalu. Lalu tahun ini, sudah bulan Oktober, sudah mau di akhir tahun. Kamu ada di skala berapa dalam pertumbuhan rohanimu? Kalau yang kamu bilang, yang lalu kayaknya 6, sekarang 6. Itu namanya stagnan. Ya. Itu bukannya berlari, tapi jalan di tempat teman-teman. Nah pertanyaannya, kamu sedang berlari, jalan saja, atau bahkan jalan di tempat dalam pertumbuhan rohanimu? Jika kita mau belajar dari saksi iman dan meneladani Kristus, niscaya kita bertumbuh dalam iman kita. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita ingin terus bertumbuh dalam iman kita? Apa yang harus kita lakukan jika kita ingin terus berlari dalam perlombaan iman kita? Nah teman-teman, penulis surat Ibrani ini memberikan kita solusi agar kita bisa berlari dalam perlombaan iman kita. Ada dua paling tidak yang menjadi penekanan di awal. Pertama, tentu kita harus meninggalkan dosa kita. Dosa teman-teman sudah pasti akan membuat perlombaan iman kita tidak berjalan dengan baik. Tidak membuat kehidupan kita berjalan dengan baik. Kalau kita masih hidup dalam dosa. Jika seorang hidupnya dipimpin oleh kedagingan, maka pasti dia akan menuai hidup yang menjauh dari Allah. Dosa membuat seseorang itu salah arah dalam perlombaan imannya. Dosa membuat orang bisa keluar dari perlombaan iman teman-teman. Pertanyaan saya, dosa apa yang masih terus kamu lakukan? Dosa apa? Jangan anggap enteng, dalam tanda kutip dosa kecil. Jangan anggap enteng. Teman-teman ambil contoh. Kalau ini saya harusnya jalannya lurus. Lalu kemudian saya miringkan 1 derajat. Memang kalau jalannya 10 meter, nggak berasa efeknya. Tetapi kalau ditarik garis lurus panjang 10 km bahkan 100 km, saya akan berada di tempat yang berbeda pada waktu saya tiba di 100 km itu. Betul? Jadi jangan anggap, oh saya punya cuma dosa kecil. Dosa apa? Dosa kemalasan. Kemalasan itu bisa membawa engkau kepada arah yang berbeda yang gak pernah kamu pikirkan lebih dahulu. Dosa egois, mementingkan diri sendiri. Teman-teman, dosa itu bisa membawa kita pada arah yang berbeda. Tinggalkan dosamu. Yang kedua teman-teman, beban. Beban apa yang memelintangi perlombaan iman kita? Beban itu bisa jadi adalah segala sesuatu yang membuat kita berat untuk berlari. Betul? Sebab itu kalau kita lomba lari, kalau bisa bahan pakaian kita seringan mungkin. Betul nggak? Bukan setipis mungkin ya. Beda antara ringan sama tipis. Yang ringan belum tentu tipis. Makanya sepatu kita, sepatu running itu biasanya sepatunya ringan, betul? Kenapa dibuat seringan mungkin? Supaya tidak ada beban kalau untuk lari jarak jauh. Teman-teman yang mungkin suka lari tahu bahwa sepatu untuk lari sprint itu sangat berbeda dengan sepatu untuk maraton, betul? Jarak panjang. Beda sekali. Kenapa? Bebannya beda, jaraknya beda. Nah pertanyaan saya adalah beban apa yang membebanimu? Kalau kamu lari dengan sepatu pantufel, sepatu kulit, pasti susah, lecet kakimu. Teman-teman, Kyle Idleman, buku yang teman-teman pakai dalam seri movement ini, bilang begini, ya, dia katakan begini, beban itu bisa jadi karena kita merasa tidak mampu. Orang yang tidak mampu dan merasa hidupnya dan tantangannya terlalu besar, bisa berhenti untuk berhenti berlomba. Dalam pelayanan biasanya teman-teman, ini untuk orang yang sudah bertumbuh lalu kemudian mau berbuah nih melayani Tuhan. Dalam pelayanan, kalau orang diajak untuk pelayanan, pengalaman saya kebanyakan bilang, aduh saya nggak bisa, saya nggak mampu. Teman-teman, mereka nggak mau keluar dari zona nyaman. Dan ini nggak gampang untuk dilakukan. Ada orang yang berani melangkah akhirnya ambil tantangan itu, dia bertumbuh, ya.
Tapi ada orang yang merasa tidak mampu, lalu selamanya dia merasa di tempat itu tidak mampu terus. Dan dia tidak bisa menjadi buah. Teman-teman, ada yang berani, ada yang malah mengalah. Secara positif teman-teman, justru sebetulnya perasaan tidak mampu itu adalah tanda untuk kita bergantung pada kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya sudah lihat ada anak-anak teman-teman remaja yang gak bisa apa-apa. Tapi hari ini Tuhan pakai mereka untuk memberkati orang lain. Kalau hari ini teman-teman ada yang diajak untuk pelayanan dan kamu merasa tidak mampu, saya terasa masih kecil, banyak koko cici aja. Teman-teman, ada banyak loh yang Tuhan pakai anak-anak SMP untuk jadi berkat. Ada satu gereja di Singapura namanya Heart of God Church. Semua yang pelayanan itu anak remaja. Ya. Bahkan ada anak SMP, anak SD pun bisa pelayanan. Siapa yang membatasi kita untuk tidak melayani Tuhan? Seringkali adalah diri kita sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan orang yang tidak setuju dengan kita. Ada orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil atau sesuatu yang kita lakukan untuk kita bertumbuh. Ada. Misalnya waktu tadi teman-teman mau pelayanan. Bisa jadi ada teman yang akan ngomong begini, lu ngapain pelayanan? Gara-gara lu pelayanan terus ya, latihan. Kita mau main-main games jadi gak bisa. Gara-gara apa? Setiap kali gue minta waktu, lu pelayanan terus. Pelayanan itu mengganggu persahabatan kita, misalnya begitu. Nah teman-teman, itu sesuatu yang gak benar tentunya. Jadi ada orang-orang yang gak setuju. Kalau kita mau pelayanan, setahu saya, memang harus ada yang kita korbankan. Ada yang dikorbankan. Waktu saya mau menjadi hamba Tuhan, setelah saya tamat SMA kelas 3, saya mendapat panggilan, kelas berarti sekarang 12 ya. Kelas 12 saya dapat panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya kasih tahu mama saya tolak. Bahkan mama saya bilang begini, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, masuk sekolah teologi ya, kamu pergi saja tapi gak usah kembali ke rumah ini. Teman-teman, 6 bulan saya berdoa. Tiap sore, jam 6 sore, saya masuk kamar saya kunci kamar saya ambil gitar saya nyanyi, saya penyembahan, saya doa. 6 bulan. Dan akhirnya mama bilang begini, mama kemudian dilayani oleh seorang hamba Tuhan, dan akhirnya kemudian mama bilang, kalau kamu mau pergi, pergi. Tapi maaf, mama tidak dukung. Bayangkan teman-teman, saya mau diterima di satu sekolah teologi, tapi saya tidak punya sponsor, orang tua saya tidak mau membiayai saya. Waktu itu papa saya sudah meninggal dunia. 6 bulan pertama saya, 1 semester di sekolah teologi, saya nggak tahu siapa yang membiayai saya. Dan hal seperti ini terjadi lagi di gereja saya ketika satu anak pemuda mau menyerahkan dirinya jadi hamba Tuhan. Dia ngomong sama mamanya berat sekali tinggalkan dia. Karena dia anak satu-satunya anak laki-laki. Lalu kemudian dia ngomong sama papanya bilang tidak. Luar biasa teman-teman, dia bergumul bertahun-tahun untuk itu. Hari ini dia sudah menyelesaikan studinya di STT Amanat Agung dan kembali melayani bersama dengan saya. Jadi hamba Tuhan, jadi guru Injil di mana saya melayani. Teman-teman bayangkan ada rintangan, mungkin tidak semua orang setuju. Tapi dengan hikmat daripada Tuhan kita bisa lalui itu. Dosa dan beban itu teman-teman seringkali seperti ini nih. Seperti seekor gajah yang kakinya diikat tali sejak kecil. Waktu kecil dia coba berontak untuk melepaskan diri dari tali tersebut. Tapi gak berhasil. Dia coba hentakan tali itu. Ya. Berulang kali. Tapi gak bisa. Tali itu terlalu kuat bagiku katanya. Percuma, tali ini terlalu kuat. Berulang kali sampai kemudian dia menyerah. Tubuhnya kemudian makin bertumbuh besar 10 kali lipat. Tapi dia masih terikat di tali itu. Padahal dengan mudah dia bisa lepaskan tali itu ketika tubuhnya menjadi besar. Tapi karena dari kecil dia sudah berulang kali berusaha dan menyerah. Akhirnya dia tidak pernah lepas dari tali tersebut teman-teman. Begitu juga orang yang bertahun-tahun tidak bertumbuh secara rohani. Dia akan terikat pada dosa dan beban yang dia miliki. Dan akhirnya ya seperti itu. Tidak pernah bertumbuh. Tidak pernah menyelesaikan
perjalanan iman. Kalau dosa bisa membawa kita keluar dari pertandingan iman. Beban itu teman-teman bisa membuat kita melakukan apa yang seharusnya, tidak melakukan apa yang seharusnya Tuhan ingin lakukan. Misalnya Tuhan ingin kita jadi berkat bagi orang lain. Misalnya Tuhan mau kita ini bisa menjadi orang yang bisa membimbing orang lain untuk bertumbuh secara rohani. Tetapi karena ada tali tertentu yang mengikat kaki kita tidak pernah bisa mengambil kesempatan itu. Tanggalkan itu teman-teman. Kita tidak perlu terikat karena Tuhan sudah memberikan teladan rohani kepada kita. Para saksi iman tersebut itu memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka itu bisa bertumbuh dalam iman mereka meski ada begitu banyak rintangan yang mereka hadapi. Tidak ada satupun, kalau teman-teman baca Ibrani pasal 11, tidak ada satupun mereka yang menjalani hidup yang mudah teman-teman. Kalau teman-teman baca misalnya ayat yang ke-36, ada pula yang diejek dari Ibrani 11 ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesengsaraan dan siksaan. Dunia ini tidak lagi layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah memberikan kesaksian yang baik tentang yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat mencapai kepada kesempurnaan. Teman-teman, saksi-saksi iman itu hidupnya sulit, tapi mereka bisa mengakhiri pertandingan iman mereka. Teman-teman, Tuhan Yesus sendiri memperlihatkan kepada kita bagaimana dia menjalani hidup yang sudah ditentukan oleh Bapaknya. Dia datang sebagai manusia, dia hidup dalam kesederhanaan, tidak lahir di sebuah istana, tapi di rumah yang sederhana. Jadi anak seorang tukang kayu. Dia menjalani hidupnya 30 tahun dia mempersiapkan dirinya. Sampai kemudian dia melayani. Teman-teman, waktu dia pelayanan, tidak gampang, ditolak orang. Bahkan kita tahu kemudian hari, Yesus itu disalibkan. Namun yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melebihi semua dari saksi iman itu teman-teman. Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa dan beban yang merintangi kita. Di Taman Getsemani, saya ambil gambar ini. Di Taman Getsemani, kita diceritakan bagaimana dia bergumul sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Karena itu adalah satu masa dia ingin mengakhiri perlombaan yang baik yang ditentukan oleh Bapaknya. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah karena dia tahu dia akan berhadapan dengan apa? Dengan salib penderitaan itu. Tidak mudah karena penderitaan salib itu penderitaan yang sangat hebat. Dan yang sangat hebat adalah waktu dia terpisah dari Bapaknya. Sebab itulah di Taman Getsemani dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapaknya. Dan dia mengakhirinya dengan baik. Ketika dia berkata, sudah selesai. Sebab itu hari ini kita bisa menikmati keselamatan di dalam Tuhan teman-teman. Pertanyaan saya, apa dosa yang masih kamu lakukan? Beban apa yang merintangimu untuk terus berlari dalam kehendak Allah? Jika kita mau belajar dari saksi iman dan meneladani Kristus, niscaya kita tetap teguh dalam iman kita. Dan teman-teman, dalam perlombaan iman sangat penting yang namanya teman seiman. Saya membayangkan saksi iman yang kita perlukan itu bukan hanya saksi iman yang ada di waktu yang lalu. Kita memerlukan teman-teman seiman. Kita perlu pembina, mentor yang lebih tua, lebih berpengalaman daripada yang membimbing kita. Pertanyaan saya begini, siapa teman rohanimu yang menyemangati kamu, yang mendorong kamu?
Dalam lomba lari yang tadi saya katakan, seringkali rasanya mau give up. Tapi karena ada teman, yuk, bisa yuk. Selangkah lagi. Akhirnya selesai. Siapa teman rohanimu yang seperti itu? Kalau kamu belum punya, doakan. Minta sama Tuhan. Orang-orang yang akan menolongmu terus berlari dalam perlombaan iman ini. Mungkin ada penderitaan, mungkin ada kesusahan. Tapi kalau iman kita teguh dalam Tuhan, kita bisa mengakhiri perlombaan itu dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Yang hari ini kembali mengajarkan kami bahwa kami tidak perlu berhenti di dalam pertandingan iman kami, kapanpun itu terjadi. Dari sejak awal ini kami harus belajar untuk meninggalkan dosa, meninggalkan beban kami dan menetapkan mata kami kepada Yesus. Kami punya saksi iman, kami punya teman-teman yang beriman kepada Tuhan. Sebab itu tolonglah kami sekali lagi menggunakan semua sarana pertumbuhan ini. Sehingga Tuhan mendapati kami, sampai nanti kami bertemu Tuhan, kami tetap menjaga iman kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.